Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen untuk buat pembacaan tentang Twin Flames lagi ya, untuk kejutan kamu di akhir 2023 ya. Dan ini untuk Divine Feminine. Oke, kemarin aku udah selesaikan yang versi untuk semua zodiak dan saatnya untuk yang Twin Flames. Oke. Dan kali ini aku bakal bener-bener fokus hanya untuk energi yang bermain ya. Maksudnya aku di sini aku pengen bener-bener melihat sesuatu yang mungkin selama ini gak terlalu terlihat di pembacaan aku gitu, atau gak terlalu banyak aku bahas mungkin ya. Jadi aku pengen melihat mungkin seperti ya sesuatu misteri atau rahasia yang mungkin kita sendiri juga masih pelajari ya tentang Twin Flames ya. Dan ini kalau nggak pas, nggak sesuai untuk kamu, ya udah jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini, menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader ya, namun juga seorang counselor. Oke, so kita lihat oracle-nya untuk kamu Divine Feminine ya, kejutan cinta. Dan aku pengen lihat rahasia terdalam di hubungan ini. Jack, kartu Jack rating. Oke. Lalu The Devil. Oke, energi Capricorn keluar. Energi The Devil di sini dalam porsi yang baik aku melihat adalah energi sesuatu yang pergi menjauh, energi kehilangan yang mungkin kamu selama ini rasakan atau dia rasakan, menyakiti, mengecewakan, tapi akhirnya entah kamu ataupun dia akhirnya belajar memahami it is what it is gitu. Maksudnya yang udah terjadi biarlah terjadi. Jadi kita fokus dengan jalani apa yang kita jalani di masa sekarang, apa yang terjadi ya. Karena memang kalau nggak ada yang buruk, nggak akan pernah ada yang baik. Semua di dalam hidup ini mempunyai dua sisi, yaitu baik dan buruk, kiri kanan, positif negatif, depan belakang, atas bawah ya. Tinggal gimana kamu menilainya aja sih. Jadi aku melihat di sini Divine Feminine makin mengarah akhir tahun. Di Oktober kamu ngerasa baik, entah dari kemarin ataupun saat ini saat aku baca, kamu ngerasa sebenarnya hidup kamu kayak jauh lebih baik. Kamu ngerasa jauh lebih aman, nyaman tentang diri kamu ya. Mungkin selama ini kalau disuruh milih, memang dulu kamu nggak mau ada di posisi ini, tapi sekarang aku lihat kamu justru bersyukur ada di posisi ini. Jika kamu belum masuk ke rasa bersyukur, berarti kamu masih ada mencoba mengontrol dan menahan keadaan ya. Jadi aku melihat semakin ngarah ke arah akhir tahun, kamu bakal ngerasa justru perjalanan ini membuat menjadi keberkahan, keberuntungan, kejutan. Kamu akhirnya menyadari ya ini semua terjadi ya. Kenapa? Karena memang kamu pantas, layak, dan kamu memang kuat gitu loh. Kamu sanggup untuk semua apapun yang terjadi dalam hidup kamu sekarang. Mau kamu sendiri, mau kamu gak bersama Divine Masculine ya, kamu tahu harus gimana dalam hidup. Kamu gak lagi yang harus bersama dia. Kamu gak lagi memberikan pemikiran atau emosi yang harus begini, begitu ya. Kamu ngerasa udah bener-bener di fase yang ikhlas, bukan ikhlas yang kayak pasrah gitu, tapi kamu ikhlas untuk sebaik-baiknya hidup kamu. Aku nggak tahu juga gimana menjelasinnya ya, tapi kamu akan mengerti apa yang aku maksud saat kamu ada di posisi ini ya. Posisi dimana hidup nggak lagi membuat kamu merasa berat, kamu nggak lagi di fase menunggu gitu ya, 9 of
Pentacle sih. Ini adalah energi earth sign yang ngasih lihat kalau kamu masih ada di masa menunggu kemarin, misalnya menunggu dia berubah, menunggu dia gini bla bla. No, kamu malah di fase kamu udah mengerti siapa diri kamu tahu siapa diri kamu, ya kamu udah memahami apapun yang terjadi dalam hidup kamu udah tahu kamu siapa, gitu ya. Kamu belajar memahami apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, ya. Enggak lagi untuk kamu paksakan harus begini, harus begitu, ya. Kamu benar-benar memahami perjalanan ini sebagai perjalanan spiritualitas sih, bukan hanya untuk kamu bersatu dengan dia ataupun dia bersatu dengan kamu, ya. Benar-benar wow, kamu apa ya, keikhlasan kamu benar-benar hidup di masa sekarang, present moment. Wow, banyak banget ini sih 3 energi feminin keluar ya, ngasih lihat banyak orang jadi melihat kamu kok happy, bahagia, walau apapun yang terjadi dalam hidup kamu nggak hancur lagi, kamu nggak patah kayak yang dulu, ya. Kamu benar-benar menjadi sosok yang jauh-jauh lebih baik. Ya, aku jujur aku suka banget energi kamu, aura kamu. Orang-orang lihat kamu, apa ya, aku bisa bilang divine feminine karena itu tadi, kamu hidup di masa sekarang. Sosok kamu memasuki akhir tahun, aku lihat sangat-sangat dikagumi oleh banyak orang. Orang melihatnya kamu sosok yang luar biasa, orang melihatnya kok apa ya, sosok yang misalnya manis, cantik gitu ya. Mungkin kamu ngerasa nggak cantik atau nggak tampan, tapi di mata orang lain kamu sangat-sangat perfect ya. Kamu sangat sempurna. Orang-orang lihatnya kayak, wow, di sini sosok yang luar biasa gitu. Orang lihatnya kok ada orang seperti ini ya, yang misalnya semanis ini, luar biasa ini ya. Mungkin kamu nggak ngelihatnya karena kamu fokus untuk apa yang di luar diri kamu, dan karena divine masculine misalnya nyakitin, ngecewain kamu ngerasa nggak dicintain, nggak disayangi karena dia membuat kamu merasa nggak berharga saat dia ninggalin kamu, padahal dia ninggalin kamu, menjauhi kamu bukan karena dia nggak sayang, bukan karena dia nggak cinta ya. Dia orang yang memang nggak mampu untuk memproses emosi dia, perasaan dia. Nanti kita fokus ke sana. Dan rahasia yang terdalam yang kamu rasakan sekarang udah kamu rasakan, dan nanti bakal kamu rasakan lagi lebihnya ya, divine feminine ya. Aku melihat adalah wow, kamu akan bingung. Wah, keluar semua Jack di sini. Oh no, bukan energi Jack semua ya, 3 Jack keluar akhirnya. Di sini ngasih lihat ya, sosok feminin kamu benar-benar keluar yang mungkin kamu nggak ngerasakannya, kamu nggak ngerti. Dan orang banyak mungkin ngomong sama kamu, mungkin ya itu tadi, kamu mungkin nggak ngerasain aura kamu. Orang bilang kayak, kok kamu semanis itu, seperti aku bilang tadi, sebaik apa ya, seluar biasa itu, selembut itu, kok kayak dekat kamu itu membahagiakan mereka gitu ya. Ya, orang bilang kayak, kok dekat kamu itu menenangkan, bahagiakan banget ya gitu ya. Kok kayaknya hidup kamu, dekat kamu tuh kayak mereka dekat dengan diri mereka sendiri. Mereka terpanggil untuk menyembuhkan diri mereka sendiri, mengarah ke arah spiritual, dekat sama kamu. Inilah yang dirasakan divine masculine, itulah dia, karena dia nggak mampu dan nggak mau untuk menyembuhkan diri dia sendiri, masuki spiritualitas, itulah dia menjauh dari kamu, karena energi kamu men-trigger dia untuk bisa keluar dari kesakitannya dia. Tapi nggak semua orang mau ada di posisi ini gitu ya. Ini menyakitkan, mengecewakan bagi seseorang yang udah terbiasa ibaratnya hidup dalam kegelapan. Kalau seseorang biasa di sana dan kamu mencoba mengeluarkan tanpa dia ada keinginan untuk keluar dari sana, ya nggak bisa sih. Sekarang kamu belajar memahami kalau ada jalannya, ada waktunya ya. Orang itu akan sembuh tanpa kamu inginkan, tanpa kamu tuntut ya.
dia akan menyembuhkan diri dia. Dan sekarang kamu memahami jika seseorang cinta dan sayang sama kamu, dia akan datang untuk kamu, dia akan pergi ke kamu, dia nggak akan menyia-nyiakan kamu. Dia akan, kalau dia mau, itu artinya dia mau. Ibaratnya laki-laki, kalau memang dianya yang laki-laki, dia nggak akan, kamu nggak perlu ngapa-ngapain pun dia akan berusaha untuk menghubungi kamu, berusaha untuk memberitahu kamu keseriusan dia nggak akan main-main, dia nggak akan berikan kamu energi diam aja, ya, dan tanpa ada kepastian untuk bertahun-tahun ini tanpa kalian bersama sih, ya. Dan di sini ngasih lihat ya divine masculine waktu itu dia nggak mau dan nggak mampu, dan sekarang dia ada energinya keluar, dia mau dan mampu, tapi ya dia takut kamu udah nggak bisa menerima dia. Dan justru aku ngerasain malah energi orang lain malah banyak yang ingin melakukan ini ke kamu, ya, walaupun kamu nggak ngelihat ini, gitu maksudnya. Ada seseorang yang sangat ingin serius sama kamu, bahkan keseriusan dia lebih daripada divine masculine. Dia sangat-sangat memperjuangkan kamu. Sekali dia bilang dia setia, dia pengen sama kamu, ya udah sama kamu, nggak ada orang lain lagi. Mungkin kamu kira dia main-main karena dia mirip mungkin energinya sama divine masculine, jadi kamu ngerasa ini dua orang yang sama. Mungkin mereka berdua divine masculine kamu ada ngerasa kayak gitu. Tapi kesini makin kesini kamu akan melihat mereka berbeda. Berbedanya adalah dia determin, dia masih tahu apa yang dia mau, ya. Walaupun misalnya dia agak menjauh, tapi bukan menjauh karena dia egois, tapi dia fokus dengan apa yang dia bisa berikan terhadap kamu. Beda dengan divine masculine yang hanya fokus ke diri sendiri, dia nggak mikirin perasaan kamu, emosi kamu, ya. Saat kamu butuhkan dia ninggalin kamu. Tapi orang ini, dia tahu kamu butuhkan dia tahu kamu rindu sama dia, ya dia tahu itu semua, dan dia menanti waktu yang tepat agar dia bisa benar-benar menyayangi kamu, mencintai kamu. Dan di akhir tahun ini aku ngeliat seseorang akan membuat kamu merasa sangat-sangat dicintai, sangat disayangi, ya. Karena cinta dan kasih sayang nggak akan pernah benar-benar terlihat dalam bentuk komitmen kalau seseorang nggak bertindak, toh nggak berusaha. Kamu mungkin bisa cinta, tapi kalau orang itu nggak berkomitmen sama kamu, ya bisa apa gitu. Dia akan memilih dengan siapa dia ingin berkomitmen walaupun dia cinta sama kamu, ya. Dan sayangnya untuk divine masculine, yang dia mau ternyata adalah kamu, tapi dia takut untuk berkomitmen, karena berkomitmen artinya dia harus surrender, dia harus menyerah sama kamu, dia harus ngasih lihat kelemahan dia, dan dia nggak suka. Tapi orang ini, ya, yang akan berikan kamu merasakan cinta seutuhnya justru seseorang yang sangat-sangat memperlihatkan vulnerability-nya gitu. Maksud dia benar-benar memberikan diri dia apa adanya, benar-benar ketulusan dia. Dan bahkan kamu mungkin di awal akan bingung, kok bisa ada seseorang yang sangat-sangat tulus seperti ini. Karena dia seseorang yang ngerasakan energi divine feminine-nya kamu. Dia ngerasakan cinta dan kasih sayang, traumanya kamu, sakit hatinya kamu, kecewanya kamu. Dan dia ngerasa sangat bertanggung jawab untuk menyembuhkan kesakitan kamu loh, divine feminine. Malah divine masculine nggak ngerasakan itu di awal sama kamu, ya. Namun orang ini malah dia ngerasa dia yang harus bertanggung jawab, walaupun dia nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Misalnya dia nggak ada sangkut pautnya sama masa lalu kamu sih. Saking orang ini care dan sangat ingin menjaga kamu, melindungi kamu. Karena sosok dia kuat banget seperti sosok seorang ibu ataupun seorang ayah. Kalau dia laki-laki, ya dia kuat banget energi seorang ayah, ya, kebapaan gitu energinya, ya. Dia akan memberikan apapun untuk kamu happy, bahagia di samping dia, ya. Karena bagi dia kalau kamu bahagia, dia ikut bahagia. Kalau kamu sedih, ya dia ikut sedih. That's it, ya. So kita lihat energi divine masculine setelah ini, ya.
Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.